Kim Dokja berkata, betul, ibuku yang menulisnya. Mendengar itu bibir Yo Sangah ternganga. Sedangkan Kim Dokja masih meneruskan kata-katanya. Aku masih ingat saat sekelompok wartawan menunggu di depan rumahku. Mereka terus bertanya kepadaku apakah esai itu asli. Aku ingat semua yang dikatakan teman sekelasku. Mereka memberitahuku bahwa ibuku menghasilkan uang dengan menjual pembunuhan. Yo Sangah mencoba untuk menghibur Kim Dokja. Dokja sih, tapi omongannya langsung dipotong oleh Kim Dokja. Kerabatku juga mengatakan ini. Ibuku adalah seorang pembunuh. Beraninya dia menyelipkan wajahnya ke koran. Yo Sangah ingin mengatakan sesuatu tetapi Kim Dokja terus berjalan. Agak sulit karena ini. Tidak, itu sulit untuk waktu yang lama. Aku tahan menjadi anak seorang pembunuh. Namun, berbeda untuk dijual sebagai cerita. Lain halnya ketika hidupku diubah menjadi uang oleh seseorang. Cerita dari sudut pandang Kim Dokja. Aku melihat ke langit. Itu bukan malam, tetapi aku lebih yakin dari sebelumnya bahwa rasi bintang yang jauh mengawasiku. Mungkin cerita ini dimaksudkan untuk mereka juga. Namun, tidak ada rasi bintang yang mengirimi aku koin. Haruskah aku senang? Aku tidak tahu. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku harus memaafkan ibuku? Aku tidak menginginkan jawaban. Aku tidak ingin dia mengerti sejak awal. Mungkin ini adalah bentuk kekerasan terburuk yang bisa aku lakukan terhadap Yo Sangah, yang tumbuh dalam keluarga kaya. Itu adalah tampilan ketidakbahagiaan yang dipaksakan pada seseorang yang tidak akan pernah mengerti. Yo Sangah yang baik hati akan sedih mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk mengerti. Aku menertawakan rasa kemenangan yang tidak diketahui. Maafkan aku, itu adalah lelucon. Hah, itu bohong. Apakah kamu tertipu? Apakah kamu pikir ada novel seperti ini? Aku dan ibu aku adalah orang biasa dan ayah aku mengalami kecelakaan ketika aku masih muda. Kemudian sesuatu yang kecil dan lembut mencengkeram tangan aku. Teksturnya begitu hangat sehingga aku lupa apa yang akan aku katakan. Untuk sementara, aku berhenti berjalan. Yo Sangah tidak menatapku. Jadi, aku juga tidak melihatnya. Kami berjalan beriringan tanpa saling berhadapan. Seolah-olah ini saja sudah cukup. Anehnya, hatiku berangsur-angsur tenang. Keahlian eksklusif, dinding keempat bergetar lemah. Mungkin itu karena suhu tubuh yang realistis. Dokja sih, kami mendekati pintu masuk stasiun dan terdengar suara orang-orang bergegas ke depan. Kami secara refleks melepaskan tangan kami. Jung Hee-won berlari dan bertanya, apakah kalian berdua berciuman lagi? Berciuman. Yo Sangah si memerah. Kamu berhasil, kamu berhasil. Aku akan salah paham jika aku tidak mengenal Yo Sangah lagi. Berhentilah bermain-main. Tidak ada yang terjadi. Iya, aku yakin. Jung Hee-won menatap aku dan berkata, seorang nenek yang aneh datang untuk menemukan kami. Dia dipanggil oleh Dokja Si. Seorang wanita tua dengan tongkat berjalan keluar dari belakang pesta. Aku harap tubuh tua yang tidak berguna ini bisa membantu. Seperti tahanan lainnya, nenek itu mengenakan seragam penjara biru. Dia adalah tahanan nomor 406. Ibuku bertindak sangat cepat. Apakah kamu Kim Dokja? Iya, itu aku. Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Sukyung. Itu menyenangkan. Ini juga menyenangkan. Sukyung adalah nama ibuku. Aku melihat sekeliling pada anggota partai dan berkata, dia memang orang yang aku panggil. Ayo berangkat. Kami keluar dari stasiun Yongsan dan pergi ke tempat orang berkumpul. Pesta Yo Jong Hyuk dan para raja sudah berkumpul di sana. Warp Crystal, ini adalah item yang akan kita gunakan untuk pergi ke area skenario. Berikutnya, tepatnya ada 5 alur di kristal. Yo Jong Hyuk dan aku sangat tahu apa yang harus ditempatkan di sana. Yo Jong Hyuk berdiri di sampingku dan berkata, kamu datang. Iya nih, sayangnya, tidak masalah jika kamu yang ini. Aku menoleh ke arah Yo Jong Hyuk pada kata-kata yang tak terduga. Orang ini masih berbicara tanpa menatapku. Kamu memiliki wanita yang kamu cintai. Apa? Itu akan sulit. Rasanya seperti aku memahami sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin dia tidak ingin membawa aku ke skenario karena tidak peduli kepada aku. Itu konyol. Yo Jong Hyuk, itu bisa menjadi yang terakhir kalinya. Aku menggelengkan kepala. Itu tidak selalu mustahil ketika aku memikirkannya. Yo Jong Hyuk kehilangan Lee Seolwa di regresi kedua. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yo Jong Hyuk bisa dibilang otoritas terbesar di dunia dalam hal kehilangan orang yang dicintai. Aku mengatakan kepadanya,
Tidak seperti itu. Apakah kamu pikir wajah aku penuh cinta? Petik 2. Aku tidak bersungguh-sungguh tetapi kata-kata itu terdengar seperti penghinaan diri. Biarkan aku katakan ini dulu. Aku memiliki wajah yang sopan. Yo Jong-hyuk menatapku dengan tenang dan berkata, tentu saja, aku tidak peduli jika kamu mati. Kotoran, kata-katamu terlalu kasar. Aku terluka. Jangan lupa aku masih punya satu pukulan lagi. Ah iya, aku hampir lupa. Terima kasih telah mengingatkan aku. Aku tidak tahu apakah bajingan ini ingin aku hidup atau mati. Aku berkomunikasi langsung dengan teman aku melalui obrolan grup. Aku akan memberi tahu kamu tentang tindakan pencegahan sekarang. Menggunakan obrolan grup berarti segala sesuatu harus dirahasiakan. Anggota partai fokus pada ceritaku sambil berpura-pura diam. Kristal Lungsin mengangkut 2 orang bersama. Itu sebabnya kami akan bergerak berpasangan, seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Yosung akan bersamaku sebagai tim 1, Hyewon-si dan Hyun-sung-si akan menjadi tim 2, Yosanga-si dan nomor 406 akan menjadi tim 3. Gilyong tidak memiliki mitra sehingga dia akan pergi dengan kelompok Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk itu, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Kamu mungkin menjadi pusing saat bergerak melalui kristal. Tolong jangan panik, skenario akan dimulai segera setelah kamu tiba. Ingatlah bahwa setelah skenario terbuka, isi akan terbuka. Aku dengan cepat menuangkan kata-kata ketika Dokaebi muncul di atas kristal Lungsin. Tunggu sebentar, aku benar-benar minta maaf tetapi aku memiliki pengumuman darurat. Pengumuman darurat, aku lupa menyebutkan bahwa jumlah orang yang dapat berpartisipasi dari Seoul Dome adalah 8, bukan 10. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Semua peserta diperbaiki. Melihat lebih dekat, ini adalah Dokaebi yang bertanya padaku tentang cara memperbarui skenario di dunia bawah. Apakah dia dipanggil Yongki? Skenario ini, ada orang-orang yang telah pergi ke skenario ke-6 karena dimensi bengkok di skenario ke-5 menjadi bengkok. Sudah ada orang, ya, Seoul Dome sudah memiliki 2 orang dalam skenario. Itu mengingatkanku, Han Suyong dan Gong Pildu sudah dalam skenario. Aku melihat mereka di layar di dunia bawah tetapi lupa sejenak. Ngomong-ngomong, bagian dari dimensi bengkok. Tampaknya Dokaebi perantara telah sedikit campur tangan dalam skenario untuk membunuhku. Ini mungkin kesalahan skenario tapi aku menghapus 2 tempat yang ada untuk keadilan. Apa? Kamu tidak bisa melakukan itu. Lalu siapa yang akan pergi? Orang-orang yang bahkan tidak pergi adalah yang paling kesal. Anggota partai menatapku dengan ekspresi bermasalah. Bahkan Yo Jong-hyuk memperhatikanku. Itu adalah ekspresi yang mengatakan kepada aku untuk membuat keputusan. Tanpa diduga, yang pertama mengangkat tangannya adalah Yo Sangah. Aku akan kembali. Dia memperhatikan kesulitanku dan memutuskan untuk mempertimbangkan dulu. Aku harus mengambil nenek itu, bahkan jika aku kehilangan Yo Sangah. Selanjutnya Jung Hee-won yang mengangkat tangannya. Aku juga akan kembali. Apakah tidak ada alokasi sekunder? Apakah tidak apa-apa? Dok Jesse terlihat khawatir hari ini, tetapi tidakkah kamu tahu? Kali ini orang yang menakutkan itu berada di pihak yang sama. Tentu saja, itu meyakinkan jika Jung Hee-won dan Yo Sangah tertinggal. Mereka akan bisa masuk ke alokasi kedua, bahkan jika ada banyak kompetisi. Pada akhirnya, kedua orang itu keluar dan Lee Hyun-sung berpasangan dengan sang nenek. Sang nenek terlihat agak bahagia. Tepat sebelum kami pergi, aku berbisik pada Yo Sangah. Aku lupa mengatakan ini, tetapi katakan pada Raja Pengembara untuk mewaspadai Jeon Il-do. Aku pikir kamu sudah tahu mengapa. Yo Sangah mengangguk dan ragu sebelum berbisik padaku. Jangan mati. Aku mengangguk. Kemudian Jung Hee-won bertanya, apakah kamu tidak berangkat sekarang? Aku bukan konstelasi tetapi mereka harus tidak sabar. Yo Sangah tersipu dan mundur sementara pestaku dan aku mendekati kristal Lungsin. Aku mencabut semua yang aku peroleh dari bencana. Simbol perlindungan Immuntar, simbol perlindungan parasit, simbol perlindungan Genobel. Kemudian Yo Jong-hyuk dan nomor 406 masing-masing mengeluarkan satu. Mereka adalah simbol perlindungan yang diperoleh dari mengalahkan bencana es dan bencana air. Masukkan 5 simbol perlindungan. Pesan mengalir dari Warp Crystal dan kami menempatkannya di alur. Ada 5 simbol perlindungan. Itu adalah bukti bahwa dunia ini dilindungi dari bencana. Hanya mereka yang selamat dari bencana yang memenuhi syarat untuk pergi ke dunia lain. Kualifikasi selesai.
The Warp Crystal diaktifkan. Kristal itu terbelah menjadi 4 bagian dan sebuah pintu berwarna biru dibuat. Kami masuk berpasangan. Shin Yosung dan aku berpelukan erat dan bergerak melewati pintu. Skenario utama telah diperbarui.